Nah dari situ sudah kelihatan kan. Jadi untuk mencari tahu tujuan orang itu apa, harus kita punya perbandingan. Gitu loh. Agar apa? Agar memiliki nilai plus dia. Dia seperti, wah orang pun bisa terperdaya. Gitu loh. Orang pun terperdaya. Betul itu peci dan sairung itu budaya Indonesia. Sama, ulos juga budaya Indonesia. Coba masuk ke rumah ibadah cuma pakai ulos. Seperti teman-teman kita penganut kepercayaan Parmali. Mau nggak mereka? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah, beserta para nabi, beserta para orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pengacara Kristen ya, Bobson ya, Bang Bobson, yang dimana beliau sering kali ya, acap kali membela umat Islam, dan saat ini beliau memaparkan dari apa yang beliau ketahui tentang hukum-hukum ya, apakah yang dilakukan oleh umat Islam dan apologet Islam ini salah ya, tentang penggugatan kepada Kristen yang dimana kalimat Allah ya, nama Allah itu tidak boleh tersemat pada kitab mereka. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Itu yang sulit bagi teman-teman yang Kristen itu mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam penerjemahan Alkitab. Kalau dikatakan itu adalah tentang bahasa Indonesia, bahwa Allah itu adalah bahasa Indonesia, Allah itu, maka mengujinya simpel saja. Umat beragama yang bertuhan di Indonesia ini bukan cuma Kristen dan Islam, ada Bunda dan Hindu. Apakah Hindu menggunakan kata Allah? Tidak kan? Apakah Hindu itu tidak di Indonesia? Mereka di Indonesia. Apakah Buddha itu menggunakan kata Allah? Tidak. Apakah mereka di Indonesia? Mereka di Indonesia. Artinya apa? Maka kata Allah itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa itu bahasa Indonesia. Sehingga ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka menggunakan bahasa Allah, kata Allah. Nah, itu keliru. Nah, kemudian begini. Satu yang tidak bisa dipungkiri oleh teman-teman Kristen, bahwa di Kristen itu ada nabinya. Nabi yang diceritakan di Alkitab, dikisahkan di Alkitab, yang memperkenalkan Tuhannya. Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi itu siapa namanya? Apakah ada satu saja dari nabi yang terdapat atau ada di dalam Alkitab itu, satu orang nabi di Alkitab itu yang memperkenalkan Tuhan yang dia sembah adalah Allah? Tidak ada. Allah itu bukan general name, bukan. Ya, itu bukan seperti kata Tuhan di Indonesia, bahasa Indonesia, tidak. Allah itu nama. Begitu loh, nama Tuhan. Nah, kemudian lantas siapa yang memperkenalkan Tuhan yang dia sembah adalah Allah? Ya Rasulullah itu tadi, Nabi Muhammad. Itu jelas. Jadi ketika umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad mengklaim ada kekeliruan, kenapa Tuhan yang kami sembah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad ada di Alkitab orang Kristen, wajar dong. Dan ini harus diluruskan agar tidak terjadi tidak tertib dalam tata ibadah, dalam kehidupan beragama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, mempermasalahkan tentang Allah itu, oh dia tidak toleran, salah, keliru teman-teman, keliru itu. Justru kalau kita mencampur adukkan tentang siapa Tuhan yang kita sembah, di situ tidak ada toleransi. Begitu loh. Bagaimana mungkin umat Islam
itu sholat untuk Allah, sholat karena Allah. Lantas di Alkitab juga ada Allah itu. Itu yang namanya toleransi. Oh, enggak apa-apa lah, namanya sama begitu. Bukan tentang agama, enggak boleh dibenar-benarkan, diboleh-bolehkan, didispensasi, tidak. Karena nama Tuhan itu adalah yang sangat prinsipal dalam satu agama. Begitu, sehingga ketika kita berbicara kata Allah itu tadi, mau tidak mau, teman-teman kita, saudara kita Kristen harus berterima dan harus berani membuka pikirannya, memperbaiki ini. Bukan berarti ketika kata Allah itu memang adalah kekeliruan di dalam Alkitab, lantas keoriginalan agama Kristen itu ternodai, terganggu. Bukan begitu maksudnya teman-teman kita ini. Tidak. Sejak awal sudah disampaikan, ini meluruskan agar tidak terjadi kekeliruan. Begitu. Bentar, izin Bang Bob. Ini teman-teman yang di bawah ya, yang di bawah. Bang BSS official ini, Bang Bobson ini Kristen ya. Teman-teman, ya. Bang Bob ini Kristen, bukan Muslim. Jadi ini Kristen yang baik dan santun dan memahami tentang keagamaan. Lanjut. Bang Bob. Ya. Bang Bob, kira-kira kalau terjemahan tidak mempergunakan kata Allah itu, apakah Kristen bubar? Oh tidak lah, ya tidak, karena kan saya katakan Bang Andi, nabi-nabi yang ada di Alkitab itu kan ada memperkenalkan nama Tuhan yang dia sembah. Begitu loh. Jadi kenapa harus mempertahankan yang keliru? Sebutkan satu saja, mulai dari Nabi Adam sampai Yesus di dalam Alkitab ya. Siapa salah satunya saja yang memperkenalkan Tuhan yang dia sembah namanya Allah? Gak ada. Gak ada. Gak ada itu. Jadi kenapa pakai Allah? Lah terus yang disembah itu Tuhan siapa sebenarnya? Apakah kalau mempergunakan kata Allah itu tambah ngaco kan iman Kristen itu kalau menurut saya? Setuju nggak? Justru di situ kelirunya. Coba abang bayangin, ketika di dalam satu ibadah orang Kristen itu ada mengucap begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang dimaksud itu adalah Allah. Lah kok dia di gereja, dia ibadah Kristen, tapi kok kemuliaannya kepada Allah? Dia memuliakan Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad atau Nabi siapa? Begitu. Kan keliru kan? Gitu loh. Jangan dikira mau apapun sebutannya yang pasti ditujukan kepada Tuhan yang kita imani. Kalau memang seperti itu urgensinya, seperti itu dalam beragama, Tuhan itu juga tidak perlu dia memperkenalkan namanya siapa kepada para nabinya. Kita yakin Tuhan itu maha segalanya, maha pintar, maha ajaib, pokoknya maha luar biasa. Kalau memang tidak perlu nama Tuhan itu bagi umatnya, untuk apa Tuhan itu memperkenalkan dirinya dengan namanya kepada para nabinya, utusannya? Untuk apa? Berarti kan penting. Karena apa? Banyak ilah-ilah lain, banyak makhluk-makhluk yang mengaku Tuhan, banyak roh-roh yang mengaku Tuhan. Sehingga Tuhan itu pun memperkenalkan dirinya, memperkenalkan aku adalah Tuhan Allahmu. Gitu loh. Artinya apa? Ada nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Nabi dan umatnya. Nah, kembali kepada konteks tadi. Jika teman-teman Kristen mau menyembah Tuhan, mau beriman kepada Tuhan, beriman dan sembahlah Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi yang ada di Alkitab. Siapa nama Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi yang ada di Alkitab? Jelas YHWH. Itu yang saya ketahui, itu yang saya pahami. Kenapa di dalam terjemahan itu hilang YHWH itu tadi? Itu enggak Om Bob, kalau terjemahan ini menjadi pemicu selama ini kita terlalu dalam perdebatan. Setuju enggak? Ya betul. Pasti. Karena begini, kekeliruan dalam beragama selama ini sudah sangat ini ya, menurut saya, karena pucuk dari satu agama itu, inti dari agama itu adalah Tuhan. Gitu loh. Bagaimana mungkin umat Kristen beribadah, tapi ibadahnya itu disampaikan kepada Allah. Ngaco nggak? Ngaco. Karena dia Kristen. Harusnya
penyembahan, ibadah itu yang dilakukan, yang diberikan kepada Allah itu oleh umat Islam, bukan umat Kristen. Itu loh. Ini harus berani kita terima dan kita mempertahankan yang salah. Sudah banyak para ahli kitab yang ada di TikTok ini, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda itu tadi, dia mengkritik jelas, dia juga setuju harus diperbaiki kata Allah di dalam Alkitab itu. Jangan sampai umat Kristen berdoa kepada Allah sementara Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasulullah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya gini Om Bob, kekeliruannya adalah menurut mereka Allah itu bukan nama tapi jabatan. Nah itu itu di situ problemnya. Kalau itu, makanya sebenarnya kalau Allah itu bukan nama tapi jabatan, kenapa umat Hindu nggak pakai kata Allah? Kenapa umat Buddha nggak pakai kata Allah? Apa Buddha nggak punya Tuhan? Punya. Apa Hindu nggak punya Tuhan? Punya. Tapi kenapa nggak menggunakan kata Allah? Ayo. Tugas kita ingin edukasi toh, tapi kok nggak mau ya diedukasi ya? Ada apa kira-kira ini? Kenapa ya? Itu mereka itu merasa ketika apa yang disampaikan teman-teman itu tentang kekeliruan kata Allah di Alkitab itu benar, mereka merasa kalah. Loh, kok kita ini malu untuk berbuat yang benar? Kok kita malu memperbaiki yang keliru? Harusnya ini kita berani memperbaiki yang keliru. Kenapa? Ini tentang beribadah, ini tentang agama, ini tentang kehidupan kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Oke, mohon maaf. Kalau ada, benar. Om Bob, kalau ada pertanyaan gini, ini pertanyaan ini kan Anda orang lawyer ya. Ini pertanyaan benar apa enggak nih? Siapakah nama Allahmu? Ini pertanyaan benar apa salah Om Bob? Ya salah lah. Betul. Kalau saya bertanya lagi, siapakah nama Yesusmu? Ya salah, anak itu salah juga. Ya udah jelas, Yesus itu kan nama, ngapain ditanya siapa nama Yesus, kan begitu. Ya begitu juga pertanyaan pertama Om Bob. Iya betul. Jadi kalau ditanya siapakah nama Allah, iya Allah itu kan nama. Begitu loh. Jawabannya lagi begini, Allah kita adalah Yesus. Ini statement atau jawaban benar Allah kita adalah Yesus apa gimana? Udah keliru. Masa nama dulu baru sosoknya? Begitu loh. Itu kan jadi dua oknum itu. Allah dan Yesus. Itu kan dua oknum itu kan. Dua nama itu. Inilah yang menjadi rancu di lapangan. Orang-orang yang nggak mau belajar ya cenderung terdoktrin, naik ke sini berdasarkan iman, tapi nggak berdasarkan kejujuran. Ini yang problem Om Bo. Nah itu dia Bang Andi, saya selalu katakan, kenapa kita harus malu untuk memperbaiki yang keliru? Oh, kita harus bisa menerima penerjemah Alkitab itu adalah manusia. Dia pasti punya human error atau dia punya pasti kekeliruan. Penerjemah Alkitab itu manusia tidak bisa sempurna. Bukan berarti ketika Alkitab yang diterjemahkannya maka terjemahannya menjadi sempurna. Tidak teman-teman. Satu lagi Om Bob, yang mana yang benar nih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus? Yang mana yang benar? Ya Tuhan Anak lah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kalau ini diterjemahkan ke Indonesia, gitu. Anda semua open jujur ya. Bunda Rama mau bicara silakan. Oke, izin sedikit ya. Gini Bang, apakah Abang, bukan Abang ya, kalau saya sih melihat ini termasuk dalam program misionaris ya. Kenapa mereka tidak mau menggantikan Allah di situ? Apakah prasangka saya benar? Ntar dulu, host turun dari sudut pandang. Izin dulu ya, kosongkan satu untuk Banyuma. Host, kosongkan satu untuk Banyuma. Oh, mohon maaf ya Bang Bob, ini sudut pandang dari saya ya. Apakah ini termasuk dalam misi misionaris? Gitu Bang. Ya, sebenarnya dari apa yang terjadi di lapangan, pada kenyataannya penggunaan kata Allah itu ya memang salah satu metode untuk bisa mempengaruhi orang. Itu harus kita karena sudah terima kasih Bang, kejujuran. Mau nanya mengenai ini terjadi. Saya belum persilakan dan bicara ya. Gimana gitu? Ini di sini forum terhormat melalui moderator dulu ya. Silakan Om Bob. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi, bahkan itu terjadi beberapa kali di Indonesia, ya memang
rancunya atau kekeliruan menggunakan kata Allah itu justru digunakan untuk mengajak orang lain untuk menerima ajaran yang diajarkan itu, Kristen itu tadi. Itu ada digunakan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, dan itu jangan dibilang tidak ada itu. Aduh, kalau kita bilang tidak ada itu, maka kita berusaha untuk membohongi diri kita sendiri. Itu, Masya Allah, mantap. itu ada dan terjadi, begitu loh. Jangan Semangat malam, Bang Bob. Jumpa lagi kita setelah beberapa tahun. siap Ketemu. Oke, lanjut. Saya nyimak. Silakan. Oke. Kalau gitu, ini Dika ini mau ngomong apa? Sabar dulu. Dika dari agama mana? Aku Kristen. Ya, ada yang Anda mau menanggapi, dengarkan dulu. Makanan kau ya. Ini bisa Anda punya kuping nggak sih? Anda mau menanggapi topik ini, silakan. Iya. Mengenai kata Allah di Al-Quran, Allah lah kliennya kan. Kalau di Kristen kan Allah. Kata Allah ini yang di Al-Quran ini sesuai dengan At-Taha 14 itu gelar apa nama sih? Nama. Dari mana? Innani anallah. Dari mana penjelasannya? Nama. Dari mana penjelasan coba? Nama sesungguhnya ini aku adalah penjelasan kok bisa itu nama gitu loh. Kasih kalau macam-macam. Coba biar Gununda menjelaskan. Dika diam dulu ya. Dika diam dulu. Udah, Dika diam dulu. Sesuai yang At-Taha 14 itu nama apa gelar? Itu nama. Jelas itu. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Dijelaskan kemudian Allah itu nama karena Allah mengikutkan gelar. Innani anallah la ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Itu. Jadi Allah ini nama, ilah itu adalah sembahan, gelar kepada Allah. Al-Quran menjelaskan seperti dengan sangat rinci. Jadi mau kayak manapun kalau kita jadikan kitab suci kita ini masing-masing sebagai dasar pijakan gelar Tuhan atau nama Tuhan itu sendiri, Kristen tidak ada kemudian jalan untuk menggunakan nama Allah itu. Innani, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Penekanannya sudah sangat jelas. Sungguh-sungguh aku ini Allah. Tidak ada sembahan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Fa'budni. Siapa aku ini? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Allah. Jadi nama Tuhan itu adalah Allah. Di Kristen nama Tuhannya siapa? Nama Tuhan dulu coba. Mana orangnya? Ke belakang, dia ke toilet katanya. Waduh. Kalau arti Bismillahirrahmanirrahim Pak? Bismillah. Kan sudah jelas itu. Dengan menyebut nama. Nama siapa? Nama Allah. Tidak dikatakan dengan menyebut apa? Gelar. Gelar ilah. Atau nama ilah. Nama ilah pun merujuknya kepada Allah. Cuma kalau aku bilang aku ini adalah manusia, ya memang kamu manusia. Itu gelar Bang. Itu gelar. Aku ini adalah Allah, itu gelar apa nama? Bedakan dulu nama dengan gelar. Ya. Kalau nama itu apa? Emang Musa di situ tahu nama Allah. Lah itu Al-Quran saya. Al-Quran saya menarasikan seperti itu. Innani. Sebelum memperkenalkan. Ini anak ini kenapa sih Kristen ini kalau habis makan babi ngaco ya? Gak mau diatur. Lu bertanya kan orang jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, sebelum pohon mengatakan aku ini adalah Allah, ya kan? Sekarang begini aja deh. Oke lah, kamu mengatakan Allah itu gelar, tapi itu di kitabmu, jangan di kitab kami. Nah sekarang di kitabmu gelar Allah itu dari mana asalnya? Itu dulu. Hilang lagi. Ke toilet kan. Jadi memang teman-teman, kita ini selama ini terlalu abai dalam pentingnya memahami agama kita masing-masing. Inilah dia.
salah satu contoh kayak tadi pembahasan itu, bahwa itu kan bahasa Indonesia. Saya mau katakan teman-teman, Indonesia itu tidak punya Tuhan. Kenapa? Indonesia itu bukan agama, Indonesia itu bangsa. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di dalam agama, ada di dalam kitab suci, diperkenalkan oleh nabi-nabi. Jadi kalau dikatakan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, tidak ada, karena Indonesia itu bukan agama. Tidak ada. Coba saya mau tanya, ada nggak Tuhan Indonesia? Nggak ada. Ada nggak umat Indonesia? Nggak ada. Jadi nama Tuhan itu hanya ada di dalam agama yang diperkenalkan oleh nabi-nabinya, yang dituliskan di dalam Alkitab atau kitab sucinya. Mari kembali ke kitab suci kita masing-masing. Kalau terjadi kekeliruan penerjemahan, ya kita harus terima dong. Dan itulah urgensinya kenapa kitab suci itu tidak boleh diterjemahkan, agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran penulisan, makna dan arti. Kenapa kitab suci itu harus dipertahankan dengan bahasa, dengan tulisan, sebagaimana nabinya memperkenalkan agama itu, agar sampai nanti akhir zaman agama itu, kitab suci itu tidak berubah makna, arti dan penulisannya. Tapi kembali lagi, kalau umat Kristen menerima penerjemahan itu biar mudah dipahami, kok justru kita menarik ajaran agama agar mudah kita pahami. Harusnya kita yang berusaha memahami agama, memahami kitab suci, sekalipun itu berbahasa Yunani. Karena kita yang mau sampai kepada agama itu, kita yang mau sampai kepada Tuhan. Kok Tuhan yang kita minta, kok Tuhan yang kita permudah agar mudah kita pahami? Kalau menurut saya, begitu loh. Kan itu kan biar mudah dipahami, biar mudah nih, nggak apa-apa diterjemahkan, asal poin-poinnya, asal ini tidak hilang. Oke, dulu waktu pertama sekali diterjemahkan begitu, tetapi sampai hari ini sudah berapa kali diterjemahkan? Sudah berapa kali? Gitu loh. Karena perubahan bahasa itu banyak teman-teman, pergeseran makna bahasa itu akan terjadi dari tahun ke tahun. Makanya yang tidak boleh dirubah adalah isi kitab suci. Dirubah bukan berarti isinya ya, tapi penerjemahannya diterjemahkan ke bahasa lain, ke bahasa beda, pasti beda pemaknaan. Seperti yang saya katakan, kalau ditanya saja, ketika Yesus lahir di dunia, lalu dia mengajarkan Tuhan yang dia sembah, siapa nama Tuhan yang disembah Yesus? Nama ya, nama. Bukan bahasa Indonesia Tuhan, di bahasa Indonesia Theos apa, bukan begitu. Siapa nama Tuhan yang disembah oleh Yesus? Jangan katakan tidak ada. Jangan katakan tidak ada. Biasanya memanggil Teopafi, Ya, Hasim, Bang Juma ya, betul ya Bang Juma? begitu saja. Apakah Yesus itu menyembah Allah? Ayo, ada yang berani jawab? Begitu loh. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus memulai dari nama Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi atau utusannya. Di situ kita bisa mengenal. Mungkin izin ya, Bang Bob. Gurunda izin, Gurunda. Kita mau dengarkan dulu penjelasan atau pemaparan dari pendeta Yakob ini ya, kalau nggak salah ya. Oke ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya merasa viral, sebetulnya saya sendiri nggak tahu. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahnya umat Islam. Jadi kalau dia ajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika klarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun,
Pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain, semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Orang saudara-saudara saya orang Gitu ya. Silakan mungkin Gurunda mau menjelaskan apa dulu Gurunda. Nanti ke yang lain. Bang Bob dan sebagainya. Ya, ambil alih lagi Bang Andi. Ya sebenarnya mereka ini selalu memakai penjelasan Bambang Nursena begitu. Jadi kalau menjelaskan itu selalu ke Arab-Araban, ke sejarah begitu. Duluan nih Kristen memakai ini. Yang mau duluan enggak, yang menjelas terjemahkanlah yang jujur itu aja. Jadi mereka ini sebenarnya korban dipersulit. Ya sebenarnya Bang Handi, ya. Saya mau bertanya sama Bambang Nursena. Tuhan yang diperkenalkan Yesus namanya siapa? Itu saja. Dia bisa jawab tidak? Gitu. Tidak mungkin di zaman Yesus mengatakan sembahnya adalah Allah, kecuali di Al-Qur'an ya, Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, berarti apa? Berarti kan keliru terjemahan yang sekarang. Berarti apa? Yang diterjemahkan sekarang itu berarti bukan nama Tuhan yang disembah oleh Yesus. Gitu. Bisa lagi dia menjawab, Yesus tidak menyembah karena dia Tuhan itu sendiri. Oke, siapa Tuhan yang disembah oleh Yohanes Pembaptis? Dijawab lagi, yang disembah Yohanes Pembaptis adalah Yesus karena yang dibaptis Yohanes adalah Tuhan. Oke, siapa nama Tuhan yang diperkenalkan atau yang disembah oleh Nabi Zakaria? Nah, kalau itu di perjanjian yang lama itu ya yaitu Fabi atau Hasem. Nah, berarti kan ada berapa Tuhan di dalam Alkitab itu? Ya makanya tidak tidak connect antara PB dan PL. Nah, kadang-kadang kesulitan kan, kenapa itu terjemahan itu tadi kesulitan jadinya itu loh. Padahal Allah yang disembah Nabi Adam sampai Yesus itu sama kok, sama gitu loh. Karena apa? Karena diperkenalkan terlebih dahulu oleh Nabi yang pertama dan sampai Nabi yang terakhir. Tidak mungkin nama Tuhan itu berubah-berubah. Tidak mungkin. Itu loh. Oke, cukup ini topik, kita ke topik yang sedang viral ini Om Bob. Anda kan juga lawyer ya. Siap. Ya, kita masuk di sini ada beberapa, Om Bob harus edukasi sedikit lah bahwa ada satu pertanyaan dulu. Ya, kalau ada orang sengaja memakai atribut-atribut kekristenan lah misalnya, apakah itu atributnya Yesus waktu hidup atau enggak, ya jelas joget-joget terus kemudian menginjak kitab suci agama lain. Menurut Anda ini bisa masuk pidana apa enggak? Silakan Bang. Sudah pasti kalau dia menginjak kitab suci itu sudah pasti penistaan agama. Gitu. Karena salah satu bagian dari agama itu adalah dengan adanya kitab suci. Tidak ada agama yang tidak ada kitab sucinya. Itu. Nah, kitab suci itu isinya kan tentang ayat-ayat suci. Jadi dengan tindakan menginjak kitab suci itu maka sudah mengurangi, menodai kesucian dari kitab suci itu. Itu sudah pasti. Itu Bang Andi. Tapi kenapa ya? Justru orang yang menginjak kitab suci itu, sebut saja namanya si Taufik atau nama akunnya Tuhan Logika gitu, justru saudara-saudara kita Kristen lain itu memberikan malah semangat untuk berbalik arah, menyerang orang yang tidak setuju dengan itu. Ini kok berbalik banget gitu loh. Fenomena apa ini Om Bob? Ya, mungkin mereka berprinsip begini, karena mereka yang punya kitab suci, ya jadi yang punya itu pun memperlakukan kitab suci itu seperti apa, seburuk apa, bagi mereka itu bukan penodaan. Gitu loh. Oke. Yang kedua Om Bob, ada lawyer juga nih.
Yang sedang viral juga namanya. Saya nggak usah menyebutkan, tapi kalau mau disebutkan ya mau tambah ngetop apa enggak, itu menyanyi lagu rohani, joget-joget, backgroundnya Ka'bah. Menurut pendapat Anda seperti apa? Jadi sebenarnya Bang Handi, itu sebenarnya kemarin aku sudah mau bikin VT ya tentang itu juga, Bang. Jadi inilah namanya toleransi yang keliru, ya. Toleransi yang seenak jidatnya saja, toleransi yang menggunakan pengaruh. Justru orang yang toleran itu akan melarang umat Islam menyanyikan lagu rohani Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Lagu rohani itu kan sembahan, itu kan pujian. Itu kan adalah salah satu sarana memuji Tuhannya. Kok umat lain dibolehkan menyanyikan pujian untuk Tuhannya? Ini tidak toleran. Toleransi itu bukan berarti nggak apa-apa kamu nyanyi pujian untuk Tuhan saya. Nah, itu bukan toleransi. Gitu nih. Toleransi itu justru ketika saya punya partner di kantor, dia beragama Islam. Itu loh. Ketika dia mau bernyanyi, saya akan katakan, jangan ya dek. Kenapa? Itu pujian untuk Tuhan kami. Kau silakan bersalawat. Kau silakan nyanyikan pujian untuk Tuhanmu. Jangan untuk Tuhanku. Karena apa? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bukan mau ditarik-tarik. Wah, kalau dia apa? Saya lihat itu. Bahkan bernyanyi lagu rohani tentang rohani Kristen. Kalau mereka mengatakan itu kan cuma lagu saja, disitulah bukti mereka, iman mereka itu hanya setipis kertas. Lagu rohani, kenapa diciptakan dan dinyanyikan di saat-saat ibadah? Atau di saat-saat kita mau dekat dengan Tuhan, karena itu adalah penyembahan, itu adalah pujian untuk Tuhan. Jadi itu bukan lagu saja, itu kan hanya sebatas. Masa saya bolehkan umat lain memuji Tuhan saya? Lo nggak boleh dong. Karena apa? Kalau saya biarkan itu, di situ saya tidak toleransi namanya. Gitu loh. Karena batasan kita umat beragama ini membatasi masuk dan membatasi keluar. Bukan cuma membatasi keluar, yang masuk juga dibatasi. Begitu loh. Oke. Ada lagi Om Bob. Orang sholat, orang datang ke gereja, lalu di depan altar gereja dia sholat. Dibolehkan tidak? Oh boleh dong, kita kan toleransi. Hei, toleransimu keliru. Toleransimu keliru. Itu toleransi seenak jidatmu. Gitu loh. Iya. Kira-kira menurut Om Bob, Anda kan memahami arti dari toleransi. Sorry. Kira-kira menurut Om Bob, Anda kan seorang lawyer juga nih. Anda kan seorang lawyer juga nih Om Bob. Kira-kira ini yang ingin dicapai motivasi kalau bahasa hukumnya, ini mensreanya apa ini orang ini? Inisialnya Dos Masih Manjun, Dos Masih Jabat. Ini tuh inisial apa saya sebut sih? Sebut aja deh. Nama apa ya? Dos Masih Jabat ini kira-kira bahasa hukumnya mensreanya apa sih? Apa sih motivasinya itu? Kok seperti itu? Apa ini nggak mengganggu toleransi Om Bob? Silakan. Jadi justru saya sampaikan inilah nanti yang memicu ketidakharmonisan umat beragama nanti. Iya, karena begini teman-teman, saya selalu katakan, saya senang kalau ada umat lain berbicara tentang agama saya. Saya senang itu. Karena apa? Karena kami hidup berdampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar dia tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi diri saya seorang umat agama, umat yang beragama. Saya tidak akan tahu apa yang tidak boleh di Islam kalau saya tidak berbicara tentang Islam. Kalau saya tidak peduli dengan tetangga saya yang Islam, saya akan datang ke rumahnya antar daging babi. Bagi saya itu baik, saya berbagi. Kalau saya tidak tahu, saya harus tahu dong. Oh, di dalam Islam daging babi nggak boleh. Ngapain aku antar ke dia? Itu kan haram. Justru kalau aku antar, aku akan menyakiti perasaannya. Artinya apa teman-teman? Dalam dialog diskusi seperti ini, memang kita harus berbicara agamanya dia apa, agamaku apa. Tetapi dibungkus dalam konteks apa? Dalam konteks dialog diskusi agar kita tahu
seberapa penting hakikat agama dalam kehidupan kita umat beragama. Itu yang paling penting. Lalu teman kita ini saya lihat dia dikirimi video yang sudah dipotong-potong, tidak utuh, sehingga dia terbakar. Wah, ini menistakan, wah ini merendahkan, menghina agamaku, begini. Izin Bang Bob, iya, saya mau nyepil terang dulu ya. Sambil setel, ini boleh nggak dikatakan ini melecehkan Om Bob? Kesimpulannya apa? Yang joget-joget begitu background Ka'bah, boleh nggak kesimpulan melecehkan? Ya sebenarnya itu sudah pernah terjadi di Medan, Bang Handi. Di Medan itu pernah terjadi orang pakai kalung salib dan dia berdoa di dalam masjid. Diproses kok. Diproses. Ya, saya katakan sebenarnya apa yang ditampilkan itu sudah termasuk bagian dari penistaan. Mantap. Makasih pendapatnya Om Bob. Pendapat hukum loh ini. Silakan, Akang. Apa itu? Baik, kita spill dulu ya. Yang terduga terlapor atas penistaan agama terhadap Islam, Bang Bob juga patut mengetahuinya. Lina Wijaya ya, kita spill Lina Wijaya. Dia udah terang-terangan menghujat Islam bahwa Allah itu adalah batu hitam. Allah itu adalah batu yang bisa dikencingin, yang bisa diberakin ya. Dia mengatakan seperti itu, bukti videonya masih ada. Nih kita sepil. Dia sekarang lagi berada di mana? Kita sepil ya. Setelah menghujat, ternyata dia melarikan diri. Kita sepil dulu. Ya, ngamuk. Ini Singapura. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang gue bayar. Nah, ini dia di Singapura ya. Lu kerjanya ribut aja, ngamuk aja. Gimana sih biar bisa jadi orang dewasa itu? Nggak ada habis-habisnya. Ibu jadi males lah pengen ketemu lu. Tadinya gue pikir tanggal 9 ketemu gue. Udah jelas ya? MUI. Udah jelas? Nggak ngomong, diulang lagi Kang. Suaranya jangan ditanggapi suara dulu. Ulangi lagi sekali. Bentar. Ya, ngamuk aja kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang gue bayar untuk acara tanggal 1 November. Lu kerjanya ribut aja, ngamuk aja. Gimana sih biar bisa jadi orang dewasa itu? Nggak ada habis-habisnya. Ibu jadi males lah pengen ketemu lu. Tadinya gue pikir tanggal 9 ketemu gue di MUI Jawa Barat, tanggal 5 ketemu di LAI November, selesai gue acara. Lu ngamuk aja, ya males lah. Siapa juga orang yang mau ketemu sama orang suka ngamuk kayak lu? Enggak lah, kecuali teman-teman lu. Bodoh amat lah, terserah lah lu mau ngomong apa kayak ngomong apa, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ngomong apa kayak EGP, emang gue pikirin, terserah lu. Udah selesai videonya. Jadi Lina Wijaya sekarang terduga penistaan agama, sekarang lagi berada di Singapura. Silahkan lanjut. Ini berita aja ya, saya ini nyepil berita aja ya. Oke, nggak apa-apa. Om Bob, saya mau nanya lagi satu nih sebelum ke Banyuma ya. Oh, kita waktu itu ada milad api yang pertama di Jawa Barat. Malam, terus paginya udah kelar, siap-siap untuk balik. Ada seseorang datang membawa atau meninggalkan baju buat oleh-oleh, katanya Banyuma dan yang lain-lain. Terus setelah dia pergi gitu, kita buka, ternyata isinya adalah sangat-sangat seperti apa ya, misionaris. Ada apa ya di depannya, gambar apa lupa saya, burung merpati sama yang merpati, terus di belakangnya ada tulisan Bible lah begitu Om Bob. Terus kami bereaksi untuk memusnahkannya. Pendapat Om Bob seperti apa? Silakan. Jadi itulah yang saya katakan tadi, Bang Andi. Sebenarnya munculnya para apologet Muslim ini itu kan dikarenakan adanya gerakan-gerakan ataupun tindakan-tindakan curang yang bertujuan untuk memperkenalkan Kristen, gitu ya, kristenisasi begitu. Dan itu yang terjadi, itu yang seperti yang Abang ceritakan tadi, itu adalah salah satu bentuk kecurangan dalam hal yang mau mengkristenisasi, itu ya, kalau menurut saya. Nah kemudian itu sudah jelas dilakukan dengan niat buruk,
gitu loh. Kenapa niat buruk? Udah jelas-jelas Muslim lah, kenapa dikasih baju yang simbolnya menyimbolkan Roh Kudus, merpati putih, begitu. Jadi itu adalah salah satu gerakan-gerakan ataupun bentuk-bentuk kecurangan, begitu Bang Andi. Oke, mantap. Ada lagi Bob, mereka tampil di media sosial, identikan hijab, kopiah, baju koko itu kan identik umat Islam. Tapi mereka tampil di media sosial, di dunia nyata juga gitu loh. Ini mungkin bukan ke hukum ya, tapi ini etik. Om Bob menanggapinya seperti apa? Jadi itu yang saya katakan itu Bang Andi, kemarin saya selalu bilang begitu. Sebenarnya mereka ini hanya toleransi di mulut. Ya, kalau bicara toleransi beragama, toleransi begini, toleransi. Dia baru lahir atau baru udah lama dia menjadi warga negara Indonesia. Gitu loh. Artinya apa? Di Indonesia ini orang pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, itu sudah pasti pakaian yang digunakan untuk ibadah umat Islam. Itu sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun. Lantas ada orang merayakan Natal menggunakan kopiah, peci, baju koko dan sarung. Dia katakan sarung ini kan bukan punya Islam, bukan punya Arab, bukan ini. Lah, saya mau tanya, coba kalian pergi ke dalam gereja cuman pakai ulos, boleh nggak? Nggak boleh. Lah kenapa kalian menggunakan pakaian yang digunakan oleh umat Islam dalam beribadah? Kalian bolehkan, kalian benarkan. Sementara kalau disuruh untuk menggunakan pakaian yang digunakan oleh sekelompok saudara-saudara kita yang belum mengenal agama, Anda tidak mau. Berarti ini bukan masalah pakaian kan? Kalau masalah pakaian harusnya mau juga dong. Kan ulos itu bukan hanya punya sekelompok orang. Ulos itu siapapun boleh. Di orang Batak dia boleh pakai ulos. Tapi kenapa Anda ke gereja nggak pakai ulos saja seperti orang Parmalim yang sedang melakukan upacara keagamaan, upacara kepercayaan? Kenapa nggak mau? Nah dari situ sudah kelihatan kan. Jadi untuk mencari tahu tujuan orang itu apa, harus kita punya perbandingan. Gitu loh. Agar apa? Agar memiliki nilai plus dia. Dia seperti wah orang pun bisa terperdaya. Gitu loh. Orang pun terperdaya. Betul, itu peci dan sarung itu budaya Indonesia. Sama, ulos juga budaya Indonesia. Coba masuk rumah ibadah cuma pakai ulos, seperti teman-teman kita penganut kepercayaan Parmalim. Mau nggak mereka? Bisa nggak itu ditafsir melecehkan? Bisa, karena ingat niat dan tujuan dia. Ingat niat dan tujuan dia. Jadi mencari tahu itu satu tindak pidana, harus terlebih dahulu kita mampu menganalisa, menyimpulkan apa niat dan tujuannya. Gitu loh. Sama seperti kita dalam diskusi Bang Andi. Kenapa saya katakan selalu orang yang dalam diskusi debat lintas agama tidak bisa dipidana? Karena apa? Tujuan mereka bukan menistakan. Tujuan mereka adalah mengeluarkan semua argumen dan data yang mereka punya untuk menghidupkan diskusi itu tadi, untuk mencapai satu titik di mana itu adalah klimaks dari diskusi dan dialog ataupun debat itu tadi. Berbeda dengan orang yang berbicara bukan dalam wadah diskusi, wadah dialog. Beda itu. Dan tidak ada ketika kita bicara tentang agama lain, lantas urus saja agamamu, jangan bicara tentang agama. Teman-teman, tanya itu saudara kita yang kuliah teologi, belajar nggak mereka Islamologi? Belajar. Tanya tuh sama yang fakultas hukum, belajar nggak mereka hukum Islam? Belajar. Bagaimana kami tahu hukum Islam kalau kami nggak boleh bicarakan tentang Islam? Karena nggak ada aja hukum Kristen. Gitu loh. Karena nggak ada. Kalau ada hukum Kristen, boleh nggak? Ya boleh, karena itu pengetahuan. Gitu loh. Dan ingat teman-teman, agama ini
Kita bisa mengetahuinya bukan di rumah ibadah. Ingat, kita mengetahui tentang satu agama bukan di rumah ibadah. Di mana? Pendidikan agama. Kita belajar agama itu melalui pendidikan, bukan melalui rumah ibadah. Rumah ibadah itu tempat kita ibadah, kita berdoa, kita memuji, mengucap syukur. Lantas di mana kita belajar tentang agama itu? Di dunia pendidikan, yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam dunia pendidikan, apakah dialog dan debat seperti ini diterima? Diterima. Diterima. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau Bang Dosma terima potongan-potongan video, aku sarankan cari tahu dulu itu video fullnya di mana. Gitu loh. Itu video fullnya. Banyak orang yang di YouTube, teman-teman yang di YouTube mengkat video saya lalu di reupload. Terus mereka, banyak orang saudara ataupun keluarga yang telepon, itu video apa saya katakan? Selagi video itu bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang, biarkan. Pertanyaannya, kenapa video saya itu nggak jadi masalah? Karena tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi hari ini, kita ini dalam memahami beragama itu sudah beda, Bang Handi. Jadi sekarang itu beragama, dia beragama untuk menjaga perasaan sesama umat itu tadi. Bukan betul-betul menjalankan apa yang diajarkan dalam agama itu. Contoh, saya katakan tentang apa yang dilakukan oleh Ratu Ento. Saya sudah katakan dari awal, dalam gambar itu bukan sosok Yesus, tetapi sebagian orang mempercayai, ya, meyakini, tetapi keasliannya, validasinya itu bukan sosok Yesus. Nggak berapa lama muncul Pendeta Esra Soro menegaskan betul foto lukisan yang ditunjukkan Ratu Ento itu bukan lukisan Yesus. Kalau mau tahu teman-teman, tonton tuh videonya Pendeta Esra Soro. Hanya ada 2 lukisan pertama muncul dan itu yang paling diyakini oleh bapak-bapak gereja. Gitu loh. Kalau lukisan-lukisan seperti yang ditunjukkan Ratu Ento itu di Pasar Senen banyak itu, Bang Andi. Di Blok M sana banyak itu. Itu imajinasi, imajiner. Gitu loh. Itu gambaran. Saya mau katakan, di dalam kekristenan juga dikenal merpati putih, ada lukisannya Roh Kudus. Terus kalau saya sekarang bunuh merpati putih, apakah itu penistaan kepada Roh Kudus? Ayo, saya mau tanya, kalau kita memahaminya seperti itu keliru, kawan-kawan. Saya mau tegaskan, ya jaga dong perasaan umat. Kita beragama ini bukan untuk menjaga perasaan umat. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sekalipun itu menyakitkan, kita harus mau memperbaiki. Saya katakan, gitu loh. Akhirnya apa? Pendeta Esra Soro membenarkan apa yang saya katakan di PT saya sebelumnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Esra Soro. Lukisan itu hanya diyakini. Itu diyakini. Ada salah satu lukisan yang menjadi perdebatan sesama bapak gereja, itu apa? Da Vinci Code. Gitu loh. Karya seorang seniman kesohor di dunia. Itu jadi perdebatan kok. Belum ada validasi dari bapak-bapak gereja mana lukisan Yesus. Tidak ada itu. Artinya apa? Kalau hanya imajinasi, hari ini saya melukis, lalu saya yakini yang saya lukis itu adalah Yesus, maka itu boleh saya yakini itu Yesus. Kalau berbicara tentang meyakini, gitu loh. Tetapi kalau saya buat lukisan, lalu saya katakan ini gambar Bang Hendy, salah. Kenapa? Loh, antara lukisan dengan rupa beda. Karena saya udah pernah ketemu dengan Bang Hendy. Artinya apa? Siapa pelukis yang udah pernah ketemu dengan Yesus sehingga dia bisa melukis? Siapa coba? Gitu loh. Nggak ada kan? Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi kita ini tidak perlu terlalu seperti itu, ya. Kita menjadi umat beragama yang baik bukan karena kita membabi buta, tidak. Justru kadang kita keliru. Seperti abangku ya, Bang Dosma,
menampilkan stafnya pakai jilbab lalu lagu rohani, dia mengatakan itu toleransi. Bang, itu keliru. Itu toleransi yang keliru. Abang harusnya larang staf abang yang Islam menyanyikan lagu pujian Kristen. Di situ abang baru toleran. Abang menjaga akidahnya. Jangan abang biarkan dia masuk ke akidah Kristen. Salah itu bang. Bukan begitu toleransi. Begitu juga abang. Abang sebagai Kristen, abang jangan bersolawat. Nggak boleh bang. Kenapa solawat itu puji-pujian itu bang? Itu digunakan dalam hal apa? Dalam hal ketika bangkit perasaan emosional kedekatan dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah kita bersolawat, kita pengen tenang, kita pengen damai. Jadi kalau ada orang Kristen bersolawat, jangan kita bangga. Oh saya toleran, hei itu melanggar akidahmu. Toleransi itu bukan dengan cara melanggar akidah, teman-teman. Ini yang harus kita pahami. Dan Bang Dosma ingat bang, abang kalau mau belajar toleransi, belajar sama Islam. Al-Quran itu ada bagaimana caranya hidup toleransi. Di situ ada diatur, diajarkan di dalam Al-Quran itu. Jadi jangan bicara toleransi dengan Al-Quran bang, keliru abang. Abang belajar dulu, abang pahami betul-betul. Gitu loh. Jadi nggak perlu orang Islam itu diajari hidup toleran. Nggak perlu. Karena apa? Kitab sucinya itu sudah mengajarkan bagaimana hidup toleransi. Gitu loh. Sebelum ada Indonesia, sebelum kita mengenal yang namanya toleransi, jauh ketika Rasulullah itu mengajarkan Islam, sudah ada toleransi. Sudah ada kerukunan umat beragama antar umat beragama. Karena apa? Karena ketika zaman Rasulullah juga bukan semua penduduk itu Islam. Bukan. Gitu loh. Jadi jangan ajari. Justru yang abang tunjukkan itu keliru bang. Ini aku mengkritik, aku koreksi. Nggak boleh begitu bang. Toleransi itu bukan dengan cara menabrak-nabrak akidah. Nggak boleh. Gitu loh. Ya mungkin bagi saya, karena saya punya saudara yang muslim, nggak apa-apa lah aku selawat ya. Menghargai dia, aku melanggar akidah. Pertanyaannya, agama mana yang senang ketika ada orang lain melanggar akidah? Gak ada itu bang, gak ada. Gitu. Jadi itu yang harus betul-betul kita pahami. Begitu. Jadi ya ketika azan yang tadinya saya itu nyanyi-nyanyi, saya berhenti, saya biarkan azan dulu. Itu contoh toleransi paling mudah. Azannya menjalankan akidahnya, saya tidak mengganggu mereka menjalankan akidah. Itulah toleransi bang. Bukan dengan membawa orang lain menabrak akidahnya. Oh dia kan mau, ya mau lah bang. Orang berbuat jahat juga karena keinginannya itu. Tapi kita orang yang waras harusnya melarang. Jangan kau berbuat jahat. Jangan kau berbuat salah. Jangan kau berbuat keliru. Itu tugas kita bang. Jangan titik beratkan ke orangnya aja mau. Jangan, nggak boleh begitu. Tapi kita toleran. Begitu host Bang Andi. Ini saya jadi mau kuliah ini. Maaf. Sorry Bang Juma. Maaf Bang Juma. Bang Juma, ada tanggapan? Pak De, silakan. Dimakan Bang Andi, lanjut dulu. Oke. Ada lagi Om Bob, sekelompok murtadin atau siapalah itu. Di dalam gereja. Ya baik waktu Natal mau apa itu acaranya gitu, bersolawat, bahkan ada yang membaca ayat suci Al-Quran. Ini kira-kira orang kayak gini waras apa enggak sih Om Bob? Udah pasti ini ya, sesat itu, kalau saya katakan sesat. Udah sesat itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, banyak orang yang menganggap sepele itu tentang bahasa Bang Andi. Itu hanya tentang bahasa, padahal begini teman-teman. Betul, Tuhan itu maha mengetahui bahasa apapun ketika kita menyembah. Betul, tetapi ingat, bagaimana cara kita menyebut bahwa kita menyembah Dia kalau bukan kita sebut namanya? Bagaimana caranya kita tahu kita menyembah yang Tuhan yang diajarkan Nabi kita itu kalau tidak kita sebut namanya? Gitu loh. Bagaimana coba? Apa kita cukup hanya
ya Tuhan, tapi Tuhan ini nggak tahu Tuhan yang mana. Bisa begitu dalam beragama? Nggak bisa. Nah, bagaimana biar tertuju ke satu Tuhan? Tuhan yang kita sembah itu, sebut namanya. Makanya di dalam kitab suci Alkitab maupun Al-Quran, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Karena apa? Banyak ilah-ilah lain, banyak makhluk-makhluk lain, bahkan setan, iblis sering mengaku-ngaku Tuhan. Gitu loh. Iblis banyak mengaku-ngaku Tuhan, berperilaku seperti Tuhan, sehingga apa? Akhirnya yang disembah salah. Gitu loh. Sebenarnya kalau kita kaji lagi teman-teman, makanya jangan pernah alergi dengan debat lintas agama ya. Saya mau sampaikan satu hal sama teman-teman. Hal ini saya dapatkan ketika saya ikut dalam diskusi debat lintas agama. Sebelumnya saya nggak dapat ini. Di kuliah, di rumah ibadah, di pendalaman Alkitab, ya enggak, dari kecil saya nggak dapat ini. Tapi setelah saya ikut debat lintas agama, saya dapat satu hal ini. Begini teman-teman. Ternyata, kenapa Tuhan mengutus nabinya? Agar umatnya tidak salah menyembah siapa Tuhan yang patut dan layak disembah. Kalau memang tidak perlu nama Tuhan itu kita kenal, bagaimana menyembah Tuhan itu? Tuhan tidak akan utus nabinya. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Seharusnya Tuhan tanpa nabi bisa, betul. Tetapi apa? Karena Tuhan mau dikenal siapa namanya, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara ibadahnya, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka pentinglah ini kita pahami bersama. Dan itulah dasar saya berbicara tentang kata Allah tadi. Jadi jangan menganggap ketika umat Kristen menyebut nama Allah itu hal yang sepele. Jangan. Kalau saya Kristen lalu saya berdoa, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Saya berdoa kepada Tuhannya umat Islam dong. Nggak sampai kepada Tuhan yang saya sembah dong, karena saya Kristen, gitu loh. Karena saya menyebut nama Tuhan Islam. Ini tentang bagaimana kita menjalankan akidah kita masing-masing ya teman-teman ya. Kita harus berani menerima. Lantas kasih tepuk tangan dulu Pak Bobson. Yang saya sebut. Yang harus kita tanyakan sama bapak-bapak gereja kita, sama Alkitab kita. Ketika aku mau berdoa, siapa nama Tuhan yang harus kusebut? Siapa? Itu loh. Kalau orang Batak jelas orang Batak berdoa Jehovah, itulah nama yang dikenal orang Batak, nama Tuhannya. Jehovah diserap dari Yehova, diserap dari YHWH, gitu. Nah itu teman-teman, ketika saya berdoa Bapak Allah, ulah saya berdoa ke Tuhan orang Islam dong, umat Islam, gimana mau dikabulkan doaku, gitu loh. Aku berdoanya ke Tuhan yang disembah umat Islam, bukan yang ku sembah, gitu loh. Terus kalau ditanya, dari mana kamu dapat nama itu? Dari Alkitab. Alkitab yang mana terjemahan? Kok saya mengenal nama Tuhan dari Alkitab terjemahan? Harusnya saya mengenal nama Tuhan itu kan dari Nabi yang mengajarkan agama itu kepada saya. Itu loh. Nah itu pentingnya teman-teman. Biar teman-teman tahu, pentingnya kitab suci itu orisinil. Tidak diterjemahkan, pentingnya itu. Hari ini banyak orang Kristen kalau ditanya siapa nama Tuhannya kebingungan. Itu dulu saya alami waktu saya SMA. Saya mencari tahu itu. Siapa nama Tuhanku? Gitu loh. Siapa? Gitu. Karena jujur dari awal saya tidak pernah berdoa kepada Yesus. Karena Yesus sendiri mengajarkan berdoalah kepada Bapamu di surga. Yesus tidak pernah mengajarkan saya berdoalah kau kepada aku. Nggak pernah. Tapi Yesus mengatakan mintalah di dalam namaku. Itu minta di dalam namanya. Artinya apa? Saya mengenal Tuhan itu di dalam Yesus.
Saya mengenal Tuhan itu karena Yesus. Saya mengenal Tuhan itu atas Yesus. Gitu loh. Jadi ketika saya tanya, saya berdoa ke Tuhan yang mana? Ya kalau saya mengikuti Alkitab terjemahan kepada Allah. Lah, Allah itu kan Tuhannya orang Islam. Gimana dong? Berarti salah Tuhan. Nah, kan berarti kan saya nggak kenal nama Tuhan saya. Malu dong saya dengan umat saudara saya Islam. Saudara Islam saya kalau ditanya, saudara kita orang Islam ditanya, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Lah terus ditanya sama Kristen, siapa nama Tuhanmu? Ragu-ragu nih, saya jawab. Ragu-ragu. Karena apa? Karena dalam terjemahan tidak ada namanya di situ. Gitu loh. Sementara kalau Alkitab orisinil saya nggak pernah baca, boro-boro baca, bahasanya itu aku nggak tahu. Karena apa? Nggak pernah aku pelajari. Begitu aku lahir jadi Kristen, nggak pernah aku pelajari di gereja bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bagaimana Alkitab orisinil itu tadi. Aku hanya baca terjemahan. Beda dengan saudaraku yang Islam. Mereka begitu lahir Islam langsung dikumandangkan azan. Begitu lahir langsung dikumandangkan di telinganya azan sama orang tuanya. Dia langsung kenal bahasa ajaran agama yang diajarkan Rasulnya itu. Dia langsung tahu. Bang Bob, emang kalau di Kristen begitu lahir yang dikumandangkan apa, Bang Bob? Tidak ada. Oh, kirain lonceng gereja ke telinganya toeng, toeng. Lanjut Bang Bob. Nggak ada. Aku lahir yang terdengar suara tangisanku ya puji Tuhan, syukur, begitu saja. Gitu loh. Dan sampai aku dewasa aku nggak pernah belajar tentang Alkitab orisinil itu bahasa apa. Sekolah minggu nggak diajarin, Bob? Sekolah minggu nggak diajarin? Hanya tentang kisah-kisah Nabi Daud, ya, hukum Taurat. Tapi semua bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Bahasa orisinal kami nggak tahu, Bang Andi. Makanya jadi bagaimana ya termakan termakan terjemahan jadinya. Gitu loh. Makanya sekarang saya sadari inilah pentingnya kitab suci yang tadi kaum muslimin ya, yang dimana pemaparan Bobson ya, atau Bang Bobson, dia memberikan penjelasan tentang bagaimana Kristen mesti bersikap, bagaimana Kristen itu mesti terima ya dari apa yang digugatkan oleh umat Islam ya terhadap kalimat Allah yang tidak boleh tersemat di dalam kitab mereka. Nah, namun di sini memang masih banyak sekali ya Kristen-Kristen di Indonesia ini kan, mereka itu kan awam ya. Jangankan masalah agamanya, masalah isi kitabnya saja mereka tidak ngerti ya. Taunya mereka itu Kristen, ya taunya Yesus itu Tuhan ya. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati untuk menebus dosa, hanya itu yang mereka tahu. Kalau sejarah ataupun yang lain-lain tentang bagaimana kekristenan, orang Kristen itu dari 100% itu 99,90% mereka tidak tahu. Sehingga ketika ada gugatan-gugatan seperti ini, mereka terkejut dan mereka seolah-olah tidak akan pernah terima, begitu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله.